إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Di rumah Allah yang mulia ini, di bulan yang dipenuhi dengan keberkahan ini, di saat doa-doa kita diijabai oleh Allah, sejenak kita tinggalkan kesibukan duniawi kita. Mari bersama-sama melakukan introspeksi terhadap perjalanan kehidupan kita. Sudah sedemikian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sudahkah berbanding lurus dengan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mulia tidaknya kita di hadapan Allah, salah satu barometer yang paling jelas adalah dawuhipun Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesempatan hidup menikmati keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan Ramadan. Setiap masuk bulan Rajab, Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Kemudian baginda Rasulullah menyebut bahwa Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulan saya, dan Ramadan adalah bulan umat saya. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Dalam kesempatan yang lain, beliau menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak tanaman di bulan Rajab. Karena bulan Rajab dikenal dengan syahruz zuru, bulan menanam. Sya'ban syahrus syaki, bulan menyiram, bulan memupuk. Dan Ramadan syahrul hasad, bulan memanen. Logikanya kita tidak mungkin memanen kalau kita tidak menanam, dan tanaman itu bisa gagal apabila kita tidak menjaganya di bulan Sya'ban. Karenanya bersyukur dan bersyukur karena Allah masih mentakdir kita nututi bulan Rajab. Andai kita tidak zalim di bulan Rajab, kemudian kita tidak terlalu bermaksimal ria dalam beribadah kepada Allah, maka kemungkinan besar kita masih akan mendapatkan rahmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling penting dalam bulan Rajab atau 4 bulan yang ada di dalam 12 bulan, Allah dawuh, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau zalim terhadap diri kalian dalam keempat bulan hurum tersebut. Wa fi riwayatin ba'dul mufassir mengatakan dalam seluruh bulan kita tidak
boleh zalim. Kenapa kita akan mendapatkan rahmat sekalipun kita tidak maksimal di bulan Rajab, apalagi maksimal? Karena di bulan Rajab ini wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah. Kemudian berdoa bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Imamuna Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali pernah membuat sebuah tulisan bahwa Rajab terdiri dari 3 huruf. Ra-nya beliau artikan sebagai rahmatullah, jimnya diartikan judullah, sedangkan ba-nya diartikan birrullah. Artinya rahmat Allah, kasih sayang Allah, judullah, kemurahan, kedermawanan Allah, birrullah, kebaikan Allah. Allah turunkan begitu deras di bulan Rajab untuk menyirami setiap hati umat Nabi Muhammad. Karenanya Rajab juga dikenal dengan istilah Rajabul Asab. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, paling tidak kita tidak boleh melewatkan 3 hari di bulan Rajab yang sangat bersejarah. Pertama sudah lewat, yaitu malam 1 Rajab, karena malam 1 Rajab adalah salah satu di antara malam-malam yang doa kita tidak ditolak oleh Allah. Yang kedua adalah pada tanggal 10 Rajab, karena 10 Rajab itu Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir pada tanggal 27 Rajab, di mana 27 Rajab ini adalah momentum yang sangat indah, di mana seorang kekasih dipanggil oleh kekasih abadinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bertemu langsung dan mendapatkan hadiah amanat untuk dirinya dan untuk umatnya yang kemudian kita kenal dengan Isra wal Mi'raj. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, salat yang dibawa oleh baginda Rasul sebagai syariat terindah dalam kehidupan kita, syariat teragung di antara syariat-syariat Nabi Muhammad. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengutip banyak sekali tentang salat. Pada kesempatan yang mulia ini saya sampaikan satu saja dawuh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menyebut as-salat tuhratun lil qulub min adnasid dunub wastiftahun libabil ghuyub. Salat itu adalah tuhratun lil qulub min adnasid dunub, sebagai pembersih hati dari dosa-dosa yang mengotori hati. Kita kenal dalam dunia tasawuf ada dosa zahir, ada dosa batin. Dosa zahir itu mudah ditaubati karena kita pasti sadar kalau itu adalah dosa. Tapi kadang-kadang dosa batin yang kita lakukan kita tidak merasa kalau itu adalah dosa. Karenanya dengan salat Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membersihkan dosa-dosa batin yang ada dalam kehidupan kita. Beliau menyebut tuhratun lil qulub, pembersih bagi hati, min adnasid dunub, dari kotoran-kotoran dosa yang melekat di dalam hati. Satu contoh, ketika seorang bertakabur dalam kehidupannya, padahal takabur itu adalah sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diancam siapapun yang ada sedikit sifat takabur dalam hatinya maka dia tidak akan masuk surga. Allah ingin membersihkan sifat takabur ini dalam hati setiap umat Nabi Muhammad dengan nyata ketika kita mengangkat tangan kita kemudian lisan kita mengatakan Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Maka ketakaburan yang ada dalam hati kita akan runtuh, akan bersih menjadi seorang hamba yang tawadhu. Pertanyaannya, andai kita salat dengan sepenuh hati,
maka pasti ketakaburan yang ada dalam hati otomatis terobati menjadi tawadhu. Jikalau kita sholat, kemudian sholat kita tidak menjadikan kita tawadhu, tawadhu di hadapan Allah, tawadhu di hadapan hamba-hamba Allah, maka yang perlu dipertanyakan adalah kualitas sholat kita. Karena dalam Al-Quran setiap Allah memerintahkan sholat pasti redaksinya adalah iqamatus sholah. Iqamatus sholah berbeda dengan fi'lus sholah, karena iqamatus sholah itu adalah sholat tertinggi. Sehingga Ibnu Athail As-Sakandari mengatakan banyak orang yang disebut musallin walaysa bimuqimin, kam min musallin walaysa bimuqimin. Berapa banyak orang yang sholat tapi pada hakikatnya dia tidak mendirikan sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian di penutup hikmah tersebut Ibnu Athail As-Sakandari mengatakan wastiftahun libabil ghuyub. Sholat itu sebagai pintu terbukanya alam-alam ghaib. Dan ini dialami oleh banyak para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, seperti Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Begitu beliau sujud, dibukakan pintu-pintu ghaib, sehingga beliau menikmati perjumpaan mi'rajnya dengan Allah dalam salat beliau. Mudah-mudahan momentum Isra wal Mi'raj ini menjadikan kita lebih berhati-hati dan menjaga sepenuh hati oleh-oleh dari baginda Rasul, yakni salat. Sebagai penutup, Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang salat. Kemudian Rasulullah memberikan sebuah ilustrasi dengan jawaban, bagaimana menurut pendapatmu seandainya kita punya rumah, di depan rumah kita ada sungai yang airnya mengalir jernih, lalu kita turun ke sungai itu dalam sehari 5 kali untuk mandi, masihkah tersisa kotoran di badan kita? Sahabat tersebut menjawab, tentu bersih ya Rasul. Demikianlah salat. Salat itu pembersih zahir dan juga pembersih batin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang muqimis salah, dan mudah-mudahan anak-anak kita, seluruh keluarga kita menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil allam. Wallahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu ta'ala huwa jawadun karim malikum barra'ur raufur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Waktu di antara dua khutbah adalah waktu yang mustajabah.